Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Skala Razak dari kelas A2 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu membuat aplikasi sederhana sesuai dengan syarat dan ketentuan tugas besarnya. Di sini saya membuat aplikasi penjualan toko seragam sekolah, di mana saya di sini menggunakan NetBeans IDE 8.2 dan web server menggunakan Laragon untuk MySQL database dan Apache-nya. Di sini saya pakai Nginx, jadi bisa selain menggunakan Apache untuk web servernya. Nah, di sini di bagian pojok kiri agak atas ini ada project yang sudah saya bikin. Di sini nama projectnya UAS PPD Yoga 057. Kemudian di sini ada folder export Excel untuk output ketika kita mengekspor file Excelnya. Dan di sini ada folder main program intinya, yaitu ada UAS PPD Yoga nama foldernya, dan folder resource untuk image untuk image yang ada di program. Di sini ada background untuk background. Di sini ada banyak gambar untuk background. Ini ada folder untuk resource image-nya. Dan tidak lupa juga di sini ada library untuk mendukung semua aplikasi programnya, fitur-fitur yang ada di program aplikasi ini agar bisa berjalan. Di sini ada absolute layout untuk membuat desain layout dengan absolute layout. Jadi kita bisa drag and drop menggunakan absolute layout. Kemudian ada MySQL Connector J versi 8.3.0 untuk menghubungkan antara program Java dengan MySQL. Kemudian juga di sini karena pada program aplikasi ini kita perlu untuk mengoutputkan file Excel, berarti kita perlu library untuk bisa mengelola atau menghandle file Excel itu menggunakan library Apache Poi. Ini banyak sekali library-nya. Ini harus diekspor dulu sehingga bisa dipakai fiturnya, yaitu fitur ekspor Excel-nya. Mungkin tanpa lama-lama kita lanjut ke aplikasinya. Di sini saya ada desain pertama, ada login form. Di sini ada title-nya, di sini ada labelnya untuk text field yang berhubungan, seperti di sini ada username dan password. Di sini username menggunakan JText field dan di sini password menggunakan JPassword, dan ada 3 button, ada button show password, ada login, dan ada register. Show password ini untuk menampilkan password, karena password itu biasanya disembunyikan isinya. Untuk menampilkannya menggunakan button ini. Karena ini login, untuk masuk ke dalam mainframe-nya kita perlu menekan tombol button, tapi kita harus mengisikan dulu datanya. Di sini ada button register untuk membuat akun. Kemudian setelah login form, di sini ada akun profile dialog. Mungkin ini ada dalam aplikasinya untuk mengubah setelan akun. Tapi sebelum ke akun, kita harus ke mainframe utamanya. Di sini ada mainframe, nama filenya mainframe 057.java. Di sini adalah mainframe utama dari tampilan pembeli atau customer-nya. Di
Di sini ada tampilan selamat datangnya, kemudian ada sambutan, kalimat sambutannya. Di sini ada tabelnya, tabel produknya. Di sini menggunakan Jet Table, kemudian ini ada tampilan user keberapa. Dan di sini juga ada menu bar menggunakan J menu bar. Di dalam J menu bar ada item-itemnya, ada menu, ada J menu. Kemudian di dalam J menunya ada beberapa menu itemnya seperti home. Misalnya ada buy, top up, dan akun. Jadi ada 3 menu, ada home, transaction, dan akun. Jadi ketika kita klik nanti dia pindah sesuai dengan menunya. Kemudian ada main frame untuk tampilan dari pembelinya. Di sini juga ada tampilan admin frame untuk mengelola produk. Nah, ini tidak ada ada tabel produknya yang membedakannya. Di sini di menu barnya juga ada yang berbeda. Kalau di sini dia ada produk, tambahan menu produk. Kemudian di sini ada transaction, isinya sell history. Jadi history penjualannya, dan sama di sini ada profile dan logout untuk pengelolaan akun. Kemudian di sini kita ke mainframe. Di sini ada transaksi dan akun. Di transaksi kita bisa beli produknya. Kita masuk ke transaction form. Nah, di sini ada tampilan dari menu transaksi form. Setelah tadi dari mainframe, kita ke transaksi form untuk melakukan pembelian. Di sini ada form ada title, ada subtitlenya, subheader, ada header dan subheadernya. Di sini ada field produk yang akan kita beli. Di sini ada produk name, produk size, produk price, produk quantity, dan produk image. Kemudian ada button search untuk mencari gambar yang di sini nanti akan ditampilkan, dan save untuk maaf, ini untuk search sama save-nya kita hapus karena bukan. Untuk produk image-nya simpan di sinilah, atau nggak perlu lah, ini bisa dihapus juga. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ada image, dan ini ada menu form yang akan kita belinya. Di sini kita bisa isi quantity atau jumlah yang akan kita beli, dan ini adalah uang, tampilan uang kita saat ini. Dan di sini kita bisa menghitung berapa yang akan kita bayar, dan ini untuk pembeliannya, button pembeliannya. Tapi sebelum kita membeli, kita harus cari dulu menggunakan tombol ini, yaitu ada kita cari ID-nya yang ada sesuai dengan table. Kemudian kita search, nanti di sini tampil data yang akan kita beli. Nah, kalau misalkan tidak ada uang, kita harus top up dulu ke menu top up dialognya. Nah, di sini ada tampilan untuk mentransfer dulu uangnya sehingga kita bisa beli barangnya kita mau. Di sini jumlah uangnya berapa, kemudian tekan tombol top up. Setelah itu, setelah kita beli, di sini ada akun untuk profile. Di sini sama seperti yang tadi dijelasin. Di sini ada untuk mengubah profile akun. Jadi itu adalah tampilan dari sisi user, tampilan usernya.
Sekarang kita ke menu bagian admin frame. Di admin frame ini ada home, ada produk, transaksi, dan akun. Di produk ini untuk bisa untuk kita membuat CRUD data barangnya, ada produk name, produk size, produk price, produk quantity, dan produk image-nya. Kemudian ini adalah tabelnya, tabel datanya, dan ini ada button untuk menambahkan, button untuk mengubah, dan button untuk delete data. Ini kita search dulu untuk kalau kita update, kita search dulu terus ubah di sini, klik update untuk mengubahnya. Kemudian di sini ada sales history. Sales history ini tampilan riwayat penjualan. Ada tabel riwayat penjualan, data-data penjualan dari aplikasinya, dan kita juga bisa ekspor ke Excel untuk membackup data juga sebagai salah satu backup data. Dan di sini juga ada file-file kelas lainnya seperti config untuk mengkonfigurasi MySQL-nya, karena kita menggunakan MySQL, jadi kita harus config dulu. Di sini saya bikin kelas config, kemudian di sini kita bikin objek MySQL config buat nanti inisialisasi, ini sebagai inisialisasi nanti kita pakai di dalamnya. Ini ada variabel URL untuk menyimpan URL koneksi database. Di sini username, password. Ketika nanti kita biasa MySQL, kita harus isikan dulu root username dan passwordnya. Di sini ada untuk registrasi drivernya MySQL supaya kita bisa terhubung. Di sini kita objek yang kita bikin, kita masukkan kelas dan functionnya untuk koneksi ke MySQL. Kita isi variabel-variabelnya, URL, user, dan passwordnya. Dan di sini kita menggunakan block try karena untuk mengkoneksikan MySQL kita perlu try catch untuk pengecualian atau agar bisa jalan programnya. Untuk import kelasnya ada connection, driver manager, dan SQL exception. Dan ini untuk drivernya. Lanjut, di sini ada image renderer. Ini image renderer tuh dia untuk merender gambar yang ada di tabel serta gambar yang ada di tabelnya. Jadi kita perlu ini untuk nanti di tampilan tabelnya untuk ngerender gambarnya. Dan di sini ada user session. Jadi kita menggunakan kelas user session ini untuk menyimpan session dari user yang telah yang login. Jadi kita simpan di sini data user sessionnya. Dan ini codingannya ada beberapa properti dan metode-metode yang ada, sangat banyak. Oke, langsung kita coba demokan aja. Ini tampilan login formnya. Kita masukkan username dan password yang sudah ada dalam database. Ini ada button untuk bisa tampilkan password. Kita login, berhasil login. Ya, ini adalah mainframe utama dari tampilan pembeli. Di sini ada home, di sini ada buy, top up, terus ada profile, dan bisa logout. Pertama kita coba fitur buy dulu. Pertama kita tidak bisa edit fieldnya di non editable. Kita pilih dulu nih mau
beli produk yang mana. Kita bisa search, coba 25, kita search, nah muncul datanya. Nah setelah ini kita langsung bisa beli, tapi sebelum kita beli kita cek dulu juga uangnya. Di sini ada 4.000, berarti kita kurang 36.000 karena harga produk satuannya. Ini kita top up dulu 50.000, kita top up. Sudah sukses, kita close, kita refresh dulu. Nah jadi uangnya langsung diperbarui. Kita coba produk yang ID 25. Nah ini kemeja pendek SD SMA, kita beli 1 dengan uang, kita copy, kita hitung dulu sebelum kita beli. Harganya 36.000, kita masih ada uang, langsung kita buy. Pembelian berhasil, dan di sini berkurang uang kita. Dan jumlahnya tadi 15. Kita search lagi, langsung produk kuantitinya berubah. Ini adalah fitur pembeliannya. Kemudian kita bisa ubah profile di sini, ganti jadi 3 aja, nggak perlu pakai 4. Kemudian change, berhasil ubah akun. Nanti setelah kita ini bakalan berubah, kita login, kita logout. Kalau logout kita kembali ke login, kita ketik lagi berhasil login. Di sini udah, ini adalah tampilan dan interaksi apa aja yang bisa dilakukan oleh pembeli, yaitu beli barang dan bisa top up untuk beli barang. Nah selanjutnya kita logout, kita masuk ke tampilan admin. Di sini di tampilan admin tuh kita bisa nambah create, rate, update, delete produk. Kita masukkan dulu username dan passwordnya, hasil login. Nah ini tampilan dari mainframe utama dari admin. Di sini ada home, ada produk, ada transaction, isinya sell history dan akun, sama seperti user pembeli. Ini ada produk, kita klik, muncul ini tampilan CRUD-nya dari produk. CRUD produknya ini ada header, ada subheader. Ini adalah field data produk yang akan kita buat dan ubah, dan kita read dan delete. Misalkan kita akan menambahkan produk topi SD. Ukurannya S, harganya 10.000, jumlahnya 10. Produk image-nya kita search. Ini ada tampilan file chooser-nya. Kita ke gambar, ke topi. Nah ini gambarnya yang awalnya tadi putih, sekarang ada tampilan gambarnya. Setelah datanya sudah terisi semuanya, kita tekan button add, record add successfully. Nanti dia akan loading, kemudian nanti di sini langsung jadi 0 lagi field inputnya, dan di sini langsung muncul di tabelnya datanya. Kita bisa langsung search juga di sini, datanya langsung muncul. Ini untuk update.
untuk add. Sekarang kita akan demokan cara update-nya. Di sini kita ubah bukan hanya SD tapi SMP dan SMA. Ukurannya S, harganya 10.000, kita naikkan jumlahnya 30. Gambarnya tetap seperti ini, lalu kita update, record, update successfully. Kita lihat ini jumlahnya 30 ya, namanya juga berubah. Kita coba searching lagi. Nah, di sini muncul juga datanya berubah, jumlahnya berubah. Nah, ini adalah fitur update-nya. Ini kita bisa delete juga. Contoh kita delete channel PDL SMP SMA. Kita cari di ID 22, kita search dulu. Nah, ini datanya, kemudian kita klik delete, maka return delete, data akan terdelete. Nah, di sini langsung tabelnya nggak ada di tabelnya channel PDL. Ini adalah untuk demo dari CRUD. Dan kita langsung ke fitur sales history. Di sini tampilan riwayat penjualan. Tadi sudah ada yang ini. Tadi kita beli 1 kemeja pendek SD SMP SMA. Kemudian di sini ada fitur export Excel. Kita bisa mengekspor data penjualan ini dalam bentuk Excel. Data berhasil diekspor ke Excel. Untuk ininya ada di sini di folder sales, di export Excel. Di sini ada Excelnya, atau kita bisa buka di project NetBeans-nya, NetBeans project. Nah, langsung muncul. Ini langsung muncul datanya dalam bentuk Excel. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar mata kuliah penerangan berbasis desktop. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam program yang saya buat, karena saya juga masih belajar, masih belum bisa perfect bikin aplikasi Java GUI-nya. Saya juga masih perlu banyak belajar lagi, dan mohon maaf juga bila ada program yang kurang rapi dan sedikit acak-acakan dan juga tidak enak dilihat. Mungkin sekian dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.